Apa itu SIMAMA? SIMAMA adalah Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Jadi bagi adik-adik yang ingin melanjutkan studi pendidikannya di bagian kesehatan, silakan untuk mengikuti tata cara pendaftaran di SIMAMA ini. Langkah yang pertama, silakan adik-adik mengunjungi website SIMAMA Poltekkes. Baik, langkah yang pertama, setelah kita mengunjungi website pendaftarannya, di sini akan muncul selamat datang di Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemudian ada informasi lengkap. Jika adik-adik ingin membaca, silakan diklik. Baik, kita melanjutkan langkah yang pertama, yaitu kita membuat akun. Untuk SIMAMA ini, kita juga harus memiliki akun. Jika tidak memiliki akun, maka tidak bisa untuk mendaftar. Kita klik buat akun. Kemudian tahap 1 ini adalah pengenalan tata cara pendaftarannya. Jika kita sudah paham, silahkan klik setuju dan lanjutkan. Kemudian di sini akan diminta nama sesuai ijazah terakhir. Untuk nama boleh menggunakan huruf kapital ataupun huruf kecil. Tapi untuk lebih rapinya gunakan huruf kapital saja. Kemudian apabila ini sudah terisi dengan lengkap dan dengan benar, silahkan untuk klik lanjut. Maka di laman yang ketiga ini akan diminta alamat. Setelah ini lengkap diisi, silakan untuk klik lanjut. Kemudian untuk tahap yang keempat, pembuatan akun, kita harus mengisi nama pengguna. Untuk nama pengguna, silakan untuk dilihat ketentuan pembuatan nama pengguna harus lebih dari 6 karakter. Hanya variasi angka dan huruf saja. Di sini misalkan saya membuat Fipitria 03. Kemudian untuk sandinya menulis sandi masing-masing yang mudah untuk diingat. Setelah sandi diisi, di sini ada pertanyaan keamanan 2 dikali 3. Langsung kita jawab. Oke, 2 kali 3 6. Kemudian apabila ini sudah kita isi, kemudian klik kirim. Di sini apakah Anda yakin? Oke. Mohon tunggu. Apabila sudah berhasil, maka kita silakan untuk masuk. Untuk masuk, kita langsung menggunakan nama pengguna yang tadi kita buat. Kemudian sandinya. Kita juga harus menjawab pertanyaan keamanannya lagi. 7 dikurang 5. 2. Kemudian klik masuk. Oke, berhasil login. Ini sudah muncul nama Novi Fitria. Kemudian di sini proses pendaftaran. Baik, selanjutnya kita langsung ke proses pendaftaran. Kita klik proses pendaftaran. Kemudian di sini ada pilih program studi. Di sini ada catatan, peserta dapat memilih 2 hingga 3 pilihan program studi. Tidak bisa hanya satu program studi saja. Data yang sudah disimpan tidak dapat diubah lagi. Di sini misalkan kita memilih lokasi kampus 1. Saya memilih di Poltekkes Kemenkes Aceh. Kemudian program studinya sarjana terapan itu di 4. Itu sama dengan di 4. Di sini kita memilih sarjana terapan terapi 1. Kemudian untuk kampus yang kedua, yang bersangkutan ini memilih Kemenkes Aceh juga dengan program studi gizi. Kemudian karena cuma 2 kampus yang dipilih, kalau kalian ingin memilih 3, silakan diklik di 3 ini. Maka nanti bisa dipilih. Kalau seandainya cuma 2, cukup 2 saja. Kemudian klik simpan pilihan program studi. Kemudian di sini akan diminta apakah yakin. Anda yakin, klik OK. Oke, program studi berhasil disimpan. Kemudian di sini diminta untuk memilih lokasi ujian. Ya, carilah lokasi ujian yang terdekat. Kemudian di sini yang bersangkutan memilih di Poltekkes Aceh tadi. Kemudian kabupaten di sini cuma yang ada itu Aceh Besar. Karena lokasi daripada Poltekkes Kemenkes Aceh ini berada di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian simpan lokasi ujian. Apakah Anda yakin? Oke. Kemudian akan muncul cetak tagihan pembayaran. Nah, di sini bisa kita bacakan tata cara pembayaran bisa dilihat di sini. Kemudian yang kedua, cetak tagihan dengan klik tombol cetak. Kemudian harap membaca tagihan dengan seksama dan pastikan data Anda sudah benar. Kemudian lakukan pembayaran di bank sesuai dengan jadwal yang tertera. Kemudian segala kesalahan data yang terjadi setelah pembayaran adalah tanggung jawab Anda. Silakan refresh halaman ini atau logout lalu login kembali jika sudah selesai pembayaran.
sebelumnya kita cetak dulu. Ini adalah bukti tagihan pembayarannya. Di sini yang bersangkutan tadi memilih Poltekkes Aceh. Yang pertama itu sarjana terapan ataupun D4 terapi gigi. Kemudian yang kedua D4 gizi. Kemudian masa awal pembayaran itu tanggal 1 Maret. Kemudian terakhirnya paling telat dibayar itu pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 23.59 ataupun pada pukul 00. Silakan menggunakan pembayaran melalui Bank Mandiri. Kemudian kita memasukkan nomor virtual ini dengan nominal Rp125.000. Kemudian kita kembali ke nomor 1 untuk tata cara pembayarannya. Kita lihat tata cara pembayarannya. Di sini ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk membayar. Boleh menggunakan bank lain. Kita juga bisa menggunakan via transfer. Baik, saya akan melanjutkan ke proses pembayaran. Saya sudah melakukan pembayaran. Kemudian silahkan kita refresh halaman ini. Setelah kita merefresh, silahkan kita login kembali dengan nama pengguna yang tadi. Kemudian kita lihat di proses pendaftaran lagi. Jika kita sudah membayar, maka di sini akan muncul biodata, yaitu biodata pribadi, kemudian data orang tua atau wali, kemudian data sekolah. Di sini kita isikan dulu yang nomor 1, yaitu data pribadi, nama lengkap, kemudian jenis kelamin, kemudian jenis identitas. Bagi yang sudah memiliki KTP, maka dipilih KTP. Bagi yang belum, maka silahkan pilih kartu pelajar ataupun lainnya. Karena yang bersangkutan sudah memiliki KTP, saya pilih KTP. Kemudian diisikan nomor identitasnya ataupun nomor KTP-nya. Kemudian selanjutnya isikan NISN, kemudian golongan darah, kemudian tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian agama, kemudian WNI, kewarganegaraan, kemudian alamat ini sudah, kemudian provinsi juga sudah, kemudian kelurahan ini juga sudah. Jika ini sudah diisi, silakan klik simpan. Maka kita akan diarahkan ke data orang tua atau wali. Untuk data ayah, silakan kalian mengisi dan disesuaikan saja. Kemudian untuk tanggungan itu dihitung semua, berapa yang ada di dalam KK ataupun yang ada di dalam rumah kalian masing-masing. Di sini saya sudah mengisinya. Kemudian jika sudah selesai, ini sudah valid ataupun sudah benar, maka klik simpan. Oke, setelah kita klik simpan, kita langsung diarahkan ke data sekolah, kemudian jurusan. Kalian itu jurusan IPA, IPS, bahasa ataupun kesehatan ataupun lainnya. Jadi untuk jurusan IPS itu diperbolehkan juga untuk mendaftar ataupun jurusan-jurusan yang lainnya. Karena yang bersangkutan adalah IPA, saya pilih IPA. Jika ini sudah selesai, maka langsung kita klik simpan. Berhasil disimpan. Dan perintah selanjutnya adalah lanjut ke tahap unggah rapor. Klik lanjut ke tahap unggah rapor. Oke, di sini di unggah rapor itu ada surat pernyataan keaslian rapor. Kemudian surat pernyataan ini kita print dan kemudian kita isikan. Setelah diisikan, ditanda tangan. Setelah ditanda tangan, maka silakan selanjutnya untuk di-scan dalam bentuk PDF. Kemudian selanjutnya ada pengunggahan rapor semester 1, kemudian semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Semuanya ini dalam bentuk PDF. Hanya file berformat PDF yang bisa diunggah ke sistem. Maksimum besarannya per file hanya 200 KB. Jika file itu terlalu besar, maka boleh direses ataupun diperkecil ukurannya. Klik di sini. Kemudian kita langsung mengunggahnya. Ini adalah contoh surat pernyataan yang telah saya unduh, kemudian sudah ditandatangani, kemudian sudah diisi, juga sudah di-scan ulang. Langsung kita upload surat pernyataan keaslian rapornya. Ini adalah filenya. Kemudian semester 1, file rapor yang semester 1 yang nilai pengetahuan saja. Apabila size PDF-nya itu terlalu besar ataupun melebihi daripada 200 KB, kita bisa memperkecilkannya dengan cara di sini di perhatian ini bisa kita bacakan. Untuk melakukan resize pada file PDF Anda dapat dilakukan. Kita klik di sini, kemudian kita resize, kita kecilkan. Kita pilih file yang besar tadi. Pilih file 671 KB. Kemudian upload file. Kemudian silakan diklik download.
dari 655 KB menjadi 83 KB. Kita klik download, kita ganti nama juga boleh. Klik selesai, simpan. Setelah ini selesai semua, silakan klik simpan. Dan kita langsung diarahkan ke input nilai rapor. Kemudian kita langsung mengisi nilai rata semester 1. Semua mata pelajaran itu kalian jumlahkan, kemudian kalian bagikan berapa total mata pelajaran yang ada di semester 1 tersebut. Di sini saya sudah memiliki hasilnya. Setelah ini kita isi semua nilai rata mulai semester 1 sampai semester 5. Kemudian nilai matematika semester 1 sampai 5. Kemudian bahasa Indonesia juga sama, dan bahasa Inggris. Apabila ini sudah selesai semua, silahkan untuk diklik simpan. Anda masih bisa memperbaikinya lagi sebelum melakukan konfirmasi data. Nah, di sini kita langsung simpan. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut ke tahap unggah foto. Kemudian di unggah foto, syarat foto yang akan diunggah, yang pertama, foto berupa foto formal tampak depan ataupun pas foto dengan menggunakan background warna merah. Jadi di sini langsung dikhususkan backgroundnya itu wajib berwarna merah. Foto yang diunggah itu harus portrait, bukan landscape. Kemudian format foto adalah JPEG ataupun JPG atau PNG. Ukuran maksimal foto itu 150 KB. Kemudian harus foto terbaru, foto saat ini. Kita langsung mencari fotonya, kita klik pilih. Ini adalah foto yang sudah background warna merah. Kita bisa menyesuaikannya. Jika sudah tepat, silakan klik potong, kemudian klik simpan. Oke. Kemudian di review ini sudah muncul pilihan program studi, lokasi ujian, kemudian ini biodatanya, ini nilai rapor. Ini semua masih bisa diubah bila kita belum finalisasinya. Kalau ini memang sudah yakin dan datanya sudah valid ataupun benar, silakan dicentang, klik kirim data. Oke. Baik, kemudian cetak kartu ujian. Proses pendaftaran hampir selesai. Cetak kartu ujian dengan klik tombol cetak kartu ujian. Ini adalah kartu ujian SIMAMA Poltek, nomor pesertanya. Baik, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan dalam pendaftaran SIMAMA Poltekkes. Semoga ini dapat membantu adik-adik dalam pendaftaran.